Hai sahabat Gria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Vito, coba kemari nak, ada acara TV menarik yang perlu kamu lihat. Iya ya. Tayangan apa ini ya? Coba kamu lihat dan catat ide pokok dari berita yang dibaca itu nak, agar kamu memahaminya. Baiklah ayah. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pandu Briliana dalam acara Wawasan Nusantara. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir Pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut, kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Pinisi. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal Pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal Pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada Pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal Pinisi, tetapi yang pada umumnya Pinisi ada 2 jenis. Yang pertama, Lamba atau Lambo, merupakan Pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Dan yang kedua, Palari merupakan bentuk awal Pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan Lamba. Kapal Pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau, namun di era modern seperti sekarang ini, Pinisi sebagai kapal barang merupakan fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal Pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Show Sharks. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Wah,
Sungguh aku mendapat ilmu baru ya. Aku sudah mencatat ide pokoknya. Coba kamu bacakan, Nak. Ide pokok bacaan kapal pinisi kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Ada beberapa jenis kapal pinisi, namun yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Shosha. Kamu telah mencatat ide pokoknya dengan sangat baik, Vito. Melihat berita tentang kapal pinisi tadi, membuat ayah teringat tentang kejayaan nenek moyang kita dengan konsep negara maritimnya, Vito. Memangnya apa saja ya faktor yang membuat bangsa kita menjadi jaya? Seperti yang sudah ayah jelaskan kemarin, Nak, kejayaan bangsa kita tidak terlepas dari keadaan geografis Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Iya ya, aku masih ingat keadaan geografis itu membawa banyak pengaruh terhadap keadaan ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Bukan hanya itu saja, Nak, keadaan geografis bangsa Indonesia juga membawa pengaruh terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Maksudnya bagaimana ya? Begini, Nak, kamu tahu kan bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau? Iya ya, pulau-pulau itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, masyarakat yang tersebar di setiap pulau tersebut memiliki berbagai keragaman budaya. Keragaman budaya seperti apa yang ayah maksud? Keragaman budaya bisa berupa bahasa, suku, adat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Tapi kenapa sukunya bisa beragam ya? Begini, Nak, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berpindah dan bercampur dengan penduduk indigenus dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian berkembang terus membentuk suku-suku yang ada di Indonesia. Keragaman suku yang berkembang membawa keragaman bahasa, kepercayaan, dan berbagai seni budaya yang ada di Indonesia. Wah, berarti dengan keragaman yang ada juga memberi manfaat yang besar ya. Benar sekali, Nak. Keragaman seni budaya yang ada akan menarik dijadikan sebagai objek wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi negara. Tapi bagaimana dengan pengaruh budaya asing ya? Masuknya budaya asing juga merupakan dampak dari posisi geografis Indonesia. Di satu sisi, hal itu bisa menjadi baik. Misalnya, masyarakat jadi lebih mengenal aliran musik dari luar. Namun, perlu diingat, Nak, kita harus selektif untuk memilih dan mengikuti budaya dengan tetap memperhatikan nilai yang sesuai Pancasila. Jangan sampai kita mengikuti kebudayaan yang justru membawa pengaruh negatif untuk masyarakat kita. Pengaruh negatif seperti apa yang ayah maksud? Pengaruh negatif itu bisa berupa gaya hidup seperti cara bergaul atau cara berpakaian yang terkadang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa ini. Tapi kalau itu bermanfaat dan tidak melanggar nilai Pancasila, apakah budaya dari luar bisa dikembangkan ya? Tentu saja, Nak. Bahkan banyak juga budaya di Indonesia yang merupakan hasil pencampuran atau peleburan dari luar negeri. Coba perhatikan gambar ini, Nak.
Apakah kamu bisa membedakan mana yang budaya asli Indonesia dan mana yang hasil pencampuran atau peleburan? Kalau dari gambar ini, yang aku tahu reog dan tari kecak ini ya. Reog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Sedangkan tari kecak merupakan pertunjukan drama tari seni khas Bali yang menceritakan mengenai kisah Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak 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 dengan mengangkat kedua lengan. Aku masih belum tahu tentang keroncong dan barongsai ini ya. Keroncong dan barongsai ini merupakan budaya hasil pencampuran atau peleburan dengan budaya luar, Nak. Keroncong adalah aliran musik di Indonesia yang memadukan antara musik daerah dan musik kolonial dari masa Portugis dan Belanda. Keroncong ditandai dengan penggunaan alat musik ukulele, sejenis gitar kecil, gitar, biola, piano, dan seruling. Contoh keroncong misalnya adalah lagu Bengawan Solo karya Gesang. Sedangkan barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang, barongsai di Indonesia sudah diperlombakan. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. Oh, ternyata keroncong itu budaya hasil peleburan ya. Saya kira itu budaya asli Indonesia. Iya, Nak. Dan ingatlah Vito, dengan banyaknya budaya yang masuk ke Indonesia, jangan sampai kita merasa malu dengan budaya daerah sendiri. Karena kebudayaan daerah ini menjadi kebanggaan dan kekayaan yang harus tetap kita jaga. Agar kamu lebih mencintai budaya daerah, kamu tentu harus mengenalnya. Ayah akan tunjukkan padamu video bermacam-macam pakaian adat dan rumah adat Nusantara, Vito. Wah, aku tidak sabar ingin melihatnya, Ayah.